Siapa yang tidak kenal dengan Jazz dan Ironhide? Saya yakin mayoritas fans tahu setidaknya dari movie Michael Bay. Assalamualaikum Buddha, selamat datang di channel Rahidun 1. Dan pada video kali ini kita akan ngabuburit bersama Legacy Evolution Deluxe Class Origin Jazz dan Studio Series 86 Voyager Class Ironhide. Perhatian, bijaklah dalam menonton tayangan sesuai dengan usia Anda. Oke, terima kasih Soundwave atas peringatannya. G1 Jazz merupakan tangan kanan Optimus Prime yang santai tapi serius menjalankan misi dengan gaya. Sebagai ops khusus, Jazz memiliki badan yang seharusnya mulus tapi beberapa bagian figur ini terlalu kotak. Mempertahankan mode robot yang dinamis dengan bagian yang mirip kendaraan di bumi tapi juga memiliki alt mode Cybertronian memang sulit ditransformasi dengan baik, terutama dengan budget deluxe. Sesuai dengan versi kartun G1-nya, Jazz memiliki mode robot di bumi dan di Cybertron yang sama karena memiliki kemiripan old mode, selain karena budget penganimasian tentunya. Bagian kakinya bukan masalah karena setidaknya masih sesuai dengan estetika G1, tapi saya harap punggungnya bisa lebih terintegrasi menjadi atau ke dalam badannya. Untungnya atap mobil masih menjadi bagian punggungnya, selain dari bagian depan mobil Porsche yang membentuk dada. Jazz juga memiliki tambahan detail yang membuatnya lebih hidup. Ironhide juga tidak kalah dengan detail simplistis ala SS86 yang sesuai dengan kartun tapi lebih nyata dan modern. Ironhide didesain dari figur exosuit dan bukan robot humanoid, jadi bagian kendaraannya banyak yang tidak terlihat di mode robot di kartun. Part kendaraan figur ini tak hanya diletakkan serapi mungkin untuk membentuk mode robot, tapi juga memberikan proporsi yang lebih kekar sehingga aura prajuritnya lebih terasa. Dari bentuk kepala seperti mengenakan helm Sparta sampai bagian depan mobil yang membidang sebagai dada. Figur ini benar-benar merepresentasikan veteran robots yang setia dan terhormat. Kegagahan Ironhide tetap tidak dapat memungkiri ukurannya yang masih kecil sebagai Voyager. Tetapi Ironhide sendiri memiliki bobot yang 11-12 dengan Voyager, jadi kuantitasnya masih mirip. Selain itu terdapat aspek lain yang difokuskan sebagai pengganti ukurannya yang kecil, seperti artikulasinya. Artikulasi Ironhide semakin membuatnya heroik. Pergelangan tangan dan pinggangnya yang dapat ditukar dan ditekuk, sikilnya juga punya jangkauan yang jauh, ditambah setiap persendiannya dibuat secara detail. Jazz di sisi lain juga masih memiliki artikulasi yang terbilang bagus, tapi hanya standar bagi deluxe kelas modern karena memang bukan aspek yang ditonjolkan. Aksesorisnya justru menjadi aspek yang ditonjolkan, yaitu pistol, mesin kait, dan kaitnya. Ada banyak opsi yang bisa dilakukan, seperti menggabungkan ketiganya menjadi rifle hook atau ditambahkan efek yang juga bisa dipasangkan langsung ke badannya. Ketiganya memang memiliki warna yang berbeda dari kartun, tapi di tempat yang sama masih cocok. Semua aksesorisnya dapat dipasangkan di setiap lubang 5 mm yang ada pada badan Jazz. Berbeda dengan lain Studio Series 86 seperti Ironhide yang opsi aksesorisnya lebih terbatas. Cekungan-cekungan pada sepasang blaster Ironhide memang berguna untuk menghemat budget plastik. Setidaknya cekungan-cekungan tersebut juga menjadi detail yang menghiasi tembakannya. Dan karena cekungan yang ada, kedua tembakannya masih bisa diletakkan di berbagai tempat selain di genggam, seperti di kaki atau di punggung yang juga dapat berperan sebagai jetpack atau tembakan punggung. Tembakannya juga masih bisa dipasangkan efek, tapi yang pasti transformasinya juga menjadi aspek lain yang ditonjolkan. Transformasi seperti ini hampir tak dapat ditemukan pada budget deluxe class atau bahkan di kartunnya. Transformasinya terlihat akurat dengan di kartun, tapi juga menambahkan banyak bagian baru yang tidak dapat digambarkan dengan sedikit frame. Dengan berbagai macam langkah unik, transformasinya hampir menyenangkan untuk dilakukan. Hampir. Terdapat satu bagian yang merusak tidak hanya merusak transformasinya, tapi juga figurnya. Bagian kait pada atap mobilnya harus dipaksa agar bisa terpasang. Padahal tidak harus dengan kait karena bagian lainnya sudah terpasang dengan baik. Sehingga bagian tersebut harus digerus sedikit agar tidak merusak figur ini. Padahal figur ini solid dengan bahan yang tebal. Begitu juga dengan old mode-nya, walaupun beberapa bagian terbuat dari plastik bening. Perlu diketahui, Ironhide berubah menjadi mobil Nissan Venet Coach SGL yang lebih detail dibandingkan versi kartunnya. Perpaduan detail yang sempurna untuk membawakan desain kartun lebih hidup, tapi terkadang desain depannya mirip dengan mobil angkot Suzuki yang biasa mangkal di pasar. Sayangnya terdapat perbedaan warna merah yang kurang selaras karena perbedaan bahan. Strip kuning di samping dan warna pada kaca belakang juga nggak ada. Hal tersebut untuk mode robot yang lebih akurat dan menghindari goresan cat karena kaca belakangnya menjadi kaki. Tapi secara keseluruhan, mode mobilnya masih sangat baik, terutama karena dapat dipasangkan senjata di atap atau di bawah mobil sebagai knalpot, dan bannya juga dapat berputar dengan baik. Mari jangan lupakan Jazz. Senjata Jazz juga bisa diletakkan di atas, bawah, atau belakang mobil sebagai derek. Bagian belakangnya juga bisa dipasangkan efek. Sayangnya tidak ada ban sama sekali yang menggerakkan Jazz. Ya, mode mobilnya juga nggak punya ban sih di kartun. Setidaknya karena posisi tangan yang di bawah, Jazz jadi terlihat melayang di mode mobil Cybertroniannya seperti di kartun. Bedanya lebih kotak, tapi menurut saya malah lebih cocok dengan estetika G1 yang kotak. Mode kendaraan Cybertronian memang unik karena bentuknya tidak terpengaruh oleh perkembangan di bumi dan menyesuaikan fungsinya di Cybertron. Mode mobil yang berbentuk mouse ini sayangnya tidak memiliki transformasi yang benar-benar menyenangkan. Saat pertama kali mentransformasinya, saya bahkan pernah menggores cat di kakinya karena sulit digerakkan, padahal metodenya simple. Bisa saja bagian transformasinya diimprove dengan mengorbankan ukurannya seperti Bumblebee, tapi nanti skalanya jadi tidak akurat. Walaupun terdapat beberapa bagian dari plastik bening yang terkenal rapuh, Jazz masih terbilang solid dan secara keseluruhan masih pantas untuk dikoleksi. Sayangnya Jazz sudah tidak dijual di Tokopedia karena masuk subline eksklusif, jadi stoknya lebih dikit dan mahal. Tapi tenang, Ironhide bisa kalian dapatkan di harga 200 ribuan karena harganya sudah turun. Kalian bisa membeli Ironhide di toko online maupun offline seperti Kid Station dengan harga yang murah. Oke Budak, mungkin segini dulu aja untuk video kali ini. Jika ada kesalahan di video ini, tolong dimaafkan dan diperbaiki di kolom komentar secara sopan dan gaul. Saya juga minta maaf jika saya orangnya terlalu random karena kerandoman adalah keahlian saya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'll see you next time.